Selamat datang lagi di Malioboro, Yogyakarta, Kamas Bayu Telur semuanya. And for those who looking for another cheap and affordable hostel near Malioboro or in the area of Malioboro and then 5 minute walking to Yogyakarta train station, I think this hostel would be my recommend for you. Ini tepat banget di jantung Malioboro. Patokannya adalah Malioboro Mall Yogyakarta. Nanti sebelahnya ada Gang Sosro Kusuman, or it's popular for Lumpia Samijaya, one of the best lumpia in Yogyakarta. Itu adalah patokannya ya. Jadi depannya itu pas banget di kawasan aku lupa nama gangnya, Sosro Wijayan atau Sosro Kusuman gitu pokoknya. Itu juga dekat dengan kuliner. So if you wanna looking for culinary and then handicraft souvenir, I think this area would be the heaven for all excitement in the heart of Malioboro. Namanya adalah The Pavilion Malioboro. Aku dapat di harga cuman Rp128.000 di Traveloka. So if you wanna have, same price like me, just link on the description below if you wanna book these hostels ya. Cuman 128.000 ini aku dapetnya di Traveloka. Misalkan nanti mau beli gitu, mungkin bisa di search ulang gitu, karena selang 2 sampai dengan 3 hari aku sempat searching ulang, harganya tuh 90 ribuan dong. Agak nyesel banget ya. Tahu banget ini aku datang pas banget di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ornamen merah putih itu selalu ada di hampir setiap penjuru Indonesia begitu ya. Dan tenang, ini penginapannya juga udah lengkap dengan tap water. Ini kita free flow, mau panas mau dingin disediakan di area reception. Kita kayak biasa menunjukkan booking ID dan juga meninggalkan KTP gitu, untuk nanti bisa diambil ketika kita check out ya, karena nggak ada depositnya gitu. Untuk kawasan reception sih ini luas ya, Kamas Betul semuanya, masih kayak vibe vintage-nya kerasa. Ubinnya tuh ini unik banget ya, kayak udah nggak bisa ditemukan lagi ubin-ubin begini gitu, emang vintage banget. Kemudian untuk receptionnya juga kecil banget ya untuk booth receptionnya, tapi ini unik karena di sini pun kamarnya juga banyak. Aku juga takjub, ternyata kamar yang aku tempati dormitory itu harga cuma 128 ribuan. Itu ternyata cuma 2 orang yang waktu aku datang itu yang nempatin, dan dia pun datangnya sekitar kayak tengah malam gitu. Jadi dari aku check in sampai aku tidur itu tuh aku nggak ada temen gitu, baru bangun pagi tuh ternyata udah ada tetangganya gitu ya. Kita langsung masuk aja. Setelah tadi kita nggak dikasih kunci, kagetnya nggak dikasih kunci sama petugas, langsung diarahkan menuju ke kamar. Dan ini ternyata harga segini 128.000 itu belum termasuk dengan selimut dan juga handuk. Nah kalau misalkan mau nambah itu cuma Rp25.000, nanti bisa dapat sepaket handuk dan juga selimutnya. Tapi kebetulan kalau untuk selimut sih aku nggak pernah pakai, karena selalu bawa sarung, dan juga handuk selalu bawa sendiri. Jadi ini mungkin untuk Kamas Bayu terus semuanya, or for you who you wanna edit pakai selimut, blanket, and also towel, you need to upgrade it to Rp25.000 additional charge without the dormitory room, right? Kebetulan ini juga depan kamar itu udah ada wastafel. Wastafelnya ini kayak di luar, jadi nggak kebayang kalau misalkan malam mau gosok gigi hujan. PR-nya di situ ya. Tapi ini vibe-nya memang hijau gitu ya. Aku juga kaget di tengah-tengah kampung Malioboro tuh kayak ada yang seger-seger gitu, vintage. Kebetulan ini juga klasik, bangunannya juga itu kelihatan ya kayak ada nuansa Belanda, tapi juga zaman dulu. Semuanya tuh kayak terangkum gitu ya. Dan di setiap kamar itu ada 1 meja kebetulan dan juga 1 kursi, untuk kita bisa kayak duduk-duduk ngerokok tuh bisa di depan kamar. Dan ini penampakan dari kamar dormitory. Sekali lagi aku dapat di harga cuman Rp128.000 di Traveloka. Link pembelian nanti aku taruh di deskripsi kalau Kamas Bayu dulu semuanya pengen banget dapetin harga sama kayak aku atau mungkin lebih murah ya, karena ini beberapa kali aku ngecek juga ternyata di bawah 100. Jadi ini kayaknya karena aku pesennya last minute jadi agak-agak mahal ya Kamas Bayu dulu semuanya. Ini unik, boxnya lumayan besar, salah satu box atau dormitory terbesar, one of the huge dormitory I ever experienced since in the heart of Malioboro.
Jadi kayaknya harga 128.000 make sense ya. Kebetulan ventilasinya ada di setiap box. Jadi ini jalan masuk AC. Jadi nggak berasa panas karena mungkin kemarin cuma 2 orang ya. Jadi tetap berasanya nggak gerah sama sekali. Dan ini juga mungkin PR sih ya, karena di sini penutup pintunya itu tidak ada kuncinya. Bahkan pintu depan ini tuh juga nggak ada kunci. Jadi mungkin kalau ada pengelola dari The Pavilion Malioboro, mungkin besok bisa ditambah ya untuk kuncinya, bisa dikasih smart key. Jadi beneran kita tuh ninggal box kita tuh beneran ngerasa aman gitu ya. Karena eman banget 128.000 ternyata untuk safety-nya menurut aku sih ini sangat kurang ya. Nah ini padahal kasurnya ini empuk. Kebetulan bantal juga empuk, masih bersih. Lengkap dengan penerangannya tuh kayak sentral gitu, dan juga ada lampu baca. Nah ini tuh masih ada space, jadi sebenarnya sih ini luas ya, Kamar Bayu Turu semuanya untuk penginapan The Pavilion Malioboro by Nets Hospitality. Cuman sayang sekali safety-nya nggak ada sih. Jadi ini kemarin sempat dak-dikduk juga karena aku bawa laptop, kemudian ada tab juga, jadi agak PR nih. Tuh, cuman ditaruh di situ doang, muat untuk tab doang, tapi untuk laptopnya nggak bisa masuk. Kan sayang banget ya. Meskipun yang bisa dikunci hanya locker kecil doang. Gitu. Sedangkan ini untuk boxnya nggak bisa dikunci sama sekali. Jadi agak pusing sih ya. Afraid kalau kita kepengen banget meninggalkan penginapan ini. Padahal ini tuh nyaman banget. Padahal tadi juga kelihatan banget ya, dari lokasinya itu ada di tepat jantung Malioboro. Jadi pasti hasrat untuk pergi keluar gitu ya, pasti juga gede. Sayang sekali tidak didukung dengan keamanan yang ada di dalam kamarnya gitu. Kita harus kayak menitipkan barang berharga ke reception dan nanti diambil kalau kita balik lagi, kan agak worry ya sebenarnya. Cuman semoga kalau ada tim dari The Pavilion nonton videoku, semoga bisa diperbaiki ke depan, dikasih minimal smart key untuk tiap-tiap podsnya gitu ya. Itu juga lumayan luas, satu kamar nih kita berempat ya. Kebetulan di sini karena berdua, jadi kemarin sih nggak ngerasa gerah, tapi aku bisa bayangin kalau misalkan boxnya penuh, pasti lumayan agak panas ya, karena penutup atau ventilasinya cuma di situ doang tuh. Senyaman ini meskipun aku tidur sih aku nyaman ya. Tidurnya meskipun awalnya tuh kayak deg-degan juga gitu Kamar Bayu Turu semuanya, karena dari satu lorong itu hanya 2 kamar yang terisi sebelahku, dan juga kayak kamar kelima. Dan di kamarku sendiri cuma ada 1 orang dengan suasana yang agak-agak spooky dikit ya. Jadi aku agak awalnya kaget, cuman ketika bangun tidur subuh tuh ternyata kamar sebelah udah ada yang ngisi. Bahkan aku nggak denger ketika dia check in, berarti kan ini sebenarnya kayak kedap gitu ya untuk potsnya. Senyaman ini beneran aku tidur nyenyak itu, padahal aku datang tuh malam minggu ya. Itu masih juga sepi. Semoga ke depan semakin banyak nih. Ini penampakannya kalau dari atas kayak gini Kamar Bayu Turu semuanya. Cuman aku rekomendasiin yang bawah aja tuh yang paling enak sih. Meskipun kalau kita naik didapat yang atas pun nggak perlu worry, karena untuk tangganya tuh kokoh banget. Yang atas juga sama penampakannya begitu, dan namanya juga dormitory ya. Kamar mandi itu terpisah dengan kamar utama. Nah ini di sini dilengkapi dengan 2 buah kamar mandi, kemudian 2 buah kloset, 1 kamar mandi dan 1 kloset. Kemudian kita kalau misalkan yang situ penuh gitu ya, ini juga ada kayak 2 section bedroom. Ini juga lengkap dengan musola. Kalau kita mau wudhu di sini, musolanya di situ, Kamar Bayu Turu semuanya di baliknya. Kemudian masih juga ada tuh sama ya 2 kamar mandi, kemudian 2 kloset dan 1 kamar mandi dengan 1 kloset dan shower gitu. Seperti ini, ada kaca gedenya juga di luar, nggak di dalam kamar. Jadi mungkin ini PR juga ya kalau cewek-cewek mungkin habis mandi mau ngaca gitu. Kayaknya harus pakai HP atau mungkin ngacanya sekalian di sini ya. Meskipun ini kalau pagi sih tetap berasa gerah Kamar Bayu Turu semuanya, tapi so far so good selama aku nginep di The Pavilion Malioboro by Nets Hospitality. Ini termasuk salah satu penginapan yang aku rekomendasikan. Sekali lagi harga aku dapat di Traveloka. Link ada di deskripsi. Kalau misalkan kepengen banget beli harga sama kayak aku, silakan tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, segini dulu ya cerita perjalananku nge-review penginapan murah di kawasan Malioboro. This is the 3rd episode of season 5.
fourth episode of season 5, cheapest and lowest prices hostels in Yogyakarta. Maybe next week I will again review cheap and affordable hostel in the heart of Malioboro. So I bet every Tuesday 12 PM you have to stay tuned on my channel Wahyu Iqbal Purnomo. Oh ya, ini aku juga belum jelasin ya, ini untuk kamar mandi yang tadi aku udah bilang, kamar mandinya juga unik. Air panasnya jalan terus, nggak pakai lama, tapi masih ada toilet jongkoknya. Aku kaget, masih ada penginapan pakai toilet jongkok, tapi ini toilet jongkok yang agak-agak ini ya, baru ya kualitasnya ya. Ini juga untuk kamar mandi dan juga showernya. Ini air panasnya, aku mandi 10-15 menit nggak berhenti dong air panasnya. So this is one of I recommend to you, Kamas Bayu telur semuanya, and for those looking for a cheap and affordable hostel in the Malioboro, if you were watching outside Indonesia, don't forget to choose this hostel. Oke, kalau gitu aku pamit. Ketemu lagi minggu depan hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Season kelima dari hostel murah di Jogja masih akan berlanjut lagi minggu depan. Happy weekend Kang Mas Bayu telur semuanya.